Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alauddin. Saya perwakilan dari kelompok 5 menjelaskan materi tentang aljabar linear, basis, dan dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Sheila dari kelas 03 TPLE 005. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan aljabar linear tentang basis dan dimensi. Untuk yang pertama, definisi dari basis dan dimensi. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, lalu V2 adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam V1, maka S disebut suatu basis untuk V jika dua syarat ini dipenuhi. Yang pertama, S basis secara linear. Lalu yang kedua, S merentangkan V. Lalu basis dari suatu ruang vektor tidak harus tunggal tetapi bisa lebih dari satu. Ada dua macam basis yang kita kenal, yaitu basis standar dan basis tidak standar. Berikut ini adalah contoh dari basis standar. Bisa kita lihat. Lalu definisi yang kedua, dimensi suatu ruang vektor berdimensi sehingga V1 yang dinyatakan dengan dim V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Lalu di samping itu kita mendefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Berikut ini contoh dari dimensi suatu ruang vektor, yaitu dim dalam kurung R pangkat 3 sama dengan 3. Kemudian dim P2 sama dengan 3. Lalu dim M22 sama dengan 4. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh teman saya, Dara. Langsung aja, teorema. Jika A adalah suatu matriks N kali N dan jika TA dibagi R pangkat N adalah R pangkat N adalah perkalian dengan A, maka pernyataan berikut ekuivalen. A bisa dibalik, AX sama dengan 0, hanya mempunyai penyelesaian trivial. Bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah Ln. A dapat dinyatakan sebagai suatu hasil kali matriks dasar. A kali sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B N kali 1. A kali sama dengan B tepat mempunyai satu penyelesaian untuk setiap matriks B N kali 1. Det A tidak sama dengan 0. Daerah hasil T adalah R pangkat N. TA adalah satu-satunya. Contoh 1. Anggap V1 sama dengan 1, 2, 1, V2, 2, 9, 0, V3, 3, 3, 4. Tunjukkan bahwa himpunan E sama dengan V1, V2, V3 adalah suatu basis untuk R pangkat 3. Penyelesaian 1. S bebas secara lincar harus ditunjukkan satu-satunya penyelesaian dari K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0 adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. 2. S merentang R pangkat 3 harus ditunjukkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear B sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Alauddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, dari syarat 1 diperoleh persamaan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. K1 ditambah 4K3 sama dengan 0. Jadi, nilai dari K1 yaitu 1, 2, 3. Nilai dari K2 yaitu 2, 9, 3. Dari nilai
K3 yaitu 104. Jadi sama dengan nilainya semuanya jadi 0. Nah, dari persyaratan kedua diperoleh persamaan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan B1. 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan B2. K1 ditambah 4K3 sama dengan B3. Jadi nilai K1-nya di sini 123, nilai K2-nya 293, nilai K3-nya 104. Jadi sama dengan nilai K1 sama dengan B1, nilai K2 sama dengan B2, nilai K3 sama dengan B3. Nah, berdasarkan teorema, untuk membuktikan bahwa S bebas linear dengan merentang dengan menunjukkan bahwa determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0. Jadi bisa jadi 123, 293, 104 sama dengan min 1, sehingga S merupakan suatu basis untuk R pangkat 3. Selanjutnya contoh kedua, andaikan ruang V sama dengan kurung kurawal U, V, W, S, tutup kurawal, di mana nilai U sama dengan min 1, 1, 1, nilai V sama dengan 1, min 2, 2, nilai W sama dengan min 2, 1, 5, dan nilai S sama dengan min 2, 0, 8. Cara cari basis dan dimensi dari ruang V yaitu solusinya menggunakan matriks. Disederhanakan dengan U, V, W, S sama dengan min 1, 1, 1, 1, min 2, 2, min 2, 1, 5, min 2, 08. Jadi tak terhingganya min 1, 1, 1, 0, min 1, 3, 0, min 1, 3, 0, min 2, 6. Selanjutnya min 1, 1, 1, 0, min 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi dari basis V sama dengan tutup kurawal dalam kurung min 1, 1, 1, tutup kurung tanda transposisi dalam kurung 0, min 1, 3, tutup kurung transposisi tutup kurawal. Jadi dim V sama dengan 2. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan materi kami tentang aljabar linear, basis dan dimensi. Nah, untuk R pangkat N dengan E10 bagi 0, E2 01 bagi 0, dan seterusnya N, EN, OO per 1 adalah basis dari R pangkat N, dan di mana R pangkat N sama dengan N. Basis E1, E2 sampai dengan EN disebut basis natural atau basis standar. Jadi basis natural dari R2, R pangkat 2 adalah E1, 1 per 0. Dan E2 adalah 0 per 1, di mana R pangkat 2 sama dengan 2. Jadi cari basis dan dimensi dari ruang. Ada rumusnya, V sama dengan U, V, W, jika 1U sama dengan 14 dalam kurung 1432. V sama dengan min 2, min 1, 1, 2. W min 1, min 14, 11, 10. Dan nomor 2, U 1, min 1, 1, 2. V 2, min 1, 1, min 2. Dan W min 1, 0, 1, 1. Teorema himpunan U1, U2 sampai UN yang bebas linear dari ruang vektor V berdimensi N adalah sistem pembentuk bagi ruang vektor V.
Nah, catatan, setiap pembentuk yang bebas linear adalah basis dari suatu ruang vektor. Nah, setiap himpunan juga U1, U2 sampai UN yang bebas linear adalah basis dari ruang vektor berdimensi n. Nah, teorema, jika ruang V berdimensi n, maka setiap himpunan yang memuat n plus 1 anggota atau lebih adalah linear dependent. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat, selebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.